Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di Renungan HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami pada hari ini. Sehingga kami dapat kembali melakukan segala aktivitas kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau bersabda, mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau ya Tuhan dalam hati kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang tertulis di Wahyu pasal 4 ayat 11. Beginilah bunyinya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu yang terkasih, tema dalam renungan kita, pujian dan hormat bagi Allah. Pujian dan hormat bagi Allah. Berarti kalau dikatakan pujian dan hormat, berarti kita harus saling mengenal. Pujian hanya kepada Tuhan. Hormat kita mengingat di dalam titah Allah. Menghormati semua orang lain, tetapi jangan melupakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam Wahyu pasal 4. Terkadang kita bingung untuk melihat. Kalau kita membaca Wahyu, kalau di bahasa Batak dikatakan pangukapon. Di situ kita bisa melihat gambaran atau simbol yang begitu mengerikan. Dan mungkin tumbuh akan pertanyaan dalam hidup kita. Apa sesungguhnya maksud gambar dan simbol yang ada di Alkitab di Wahyu pasal 4 ini? Terkhusus di Wahyu, banyak di situ simbol-simbol untuk menunjukkan kehadiran Tuhan. Ada 7 binatang, cahaya, dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan kehadiran, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan pada hari ini, ada yang menafsirkan dalam kitab Mazmur bahwa kitab Wahyu adalah bagian dari surat pengembalaan yang ditujukan kepada umatnya. Jadi di dalam Wahyu ini
Ini adalah penglihatan Yohanes. Penglihatan akan surgawi. Penglihatan akan kasih anugerah Allah yang telah sudah dilihat dia. Dan dia mau menyadarkan para umatnya, para jemaatnya. Jadi di sini ditunjukkan pada saat kekaisaran Romawi cenderung sedikit agak keras kepada orang-orang Kristen. Mereka tidak segan-segan melakukan insekusi, penyiksaan, penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Oleh karena itulah timbullah ketakutan dan goncangan akan iman mereka. Yohanes mencoba untuk menghibur dan menguatkan jemaat. Dalam penghiburannya, dia menyatakan bahwa penderitaan, kesengsaraan bisa terjadi, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan umatnya terlunta-lunta. Bagi kita yang setia padanya akan disediakan penghiburan dan penguatan. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Itu yang dikatakan di dalam ayat renungan kita di Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Semuanya Tuhan mengetahuinya. Semuanya Tuhan memberikannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan, kita diajak untuk memuji Tuhan. Bukan hanya, tidak cukup hanya memuji saja. Tidak cukup hanya berdoa saja. Tidak cukup hanya mengatakan aku percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau tidak ada perbuatan. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan. Baik itu di dalam suka, baik itu di dalam duka. Di dalam pergumulan dan di dalam sukacita. Tetaplah kita memuji Tuhan dalam segenap hati kita. Jangan tanggung-tanggung kita memuji Dia. Jangan tanggung-tanggung kita mengimani Tuhan. Jangan seperti orang mengatakan, imanmu seperti kapal selam. Sebentar muncul, sebentar tidak muncul. Tetapi biarlah imanmu bergulung-gulung seperti air menetes sedikit-sedikit. Tetapi ketika dia menetes, dia akan banyak. Lebih seperti itulah iman kita kepada Tuhan. Memuji Dia. Baik itu suka, baik itu duka. Pujilah Tuhan. Sebab Tuhanlah yang layak kita puji. Sebab Tuhanlah yang layak kita hormati. Walaupun banyak segala godaan, pergumulan yang kita hadapi. Yakinlah, janji Tuhan tidak pernah melenceng dari hidup kita. Kalau kita meyakini Dia di dalam puji-pujian lewat doa dan iman kepercayaan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah waspada dan yakinilah Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini Engkau bahwa Engkaulah Tuhan dari segala-galanya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, ajari kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu supaya kami tidak tersandung oleh batu yang besar di hadapan kami. Tetapi kami selalu meyakini Engkau
di dalam segala tantangan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang memulai aktivitas kami. Firman-Mu ya Tuhan selalu mengajari kami di tengah-tengah pekerjaan kami, sehingga kami bisa waspada di dalam ujian dari dunia. Kami tetap waspada mengingat Engkau lewat firman yang telah kami dengarkan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga mau menyerahkan jiwa dan raga kami. Berkati kami ya Tuhan dan lindungi kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan ingatkan kami di setiap berkat-berkat yang telah kami terima yang daripada Engkau. Kami memakainya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu lewat saudara-saudara kami yang membutuhkan akan uluran tangan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah apa yang kami peroleh, kami berikan itu hanya kepadamu lewat saudara-saudara kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini juga kami serahkan seluruh para pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan menguatkan, memberikan roh kepintaran dan kebijaksanaan untuk memimpin di setiap gereja-gereja-Mu dan untuk mengayomi di setiap jemaat-Mu. Sehingga firman yang telah difirmankan oleh para hamba-Mu bertumbuh bagi para jemaat-Mu. Sehingga banyak orang yang diselamatkan dan banyak orang yang mengikut Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, para hamba-Mu biarlah Tuhan yang selalu memberkati. Kemanapun mereka diutus, biarlah menjadi berkat bagi seluruh dunia. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa membawakan para jemaat-Mu yang kami kasihi. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati beliau di dalam setiap pekerjaan, di tengah-tengah keluarga. Ajari ya Tuhan rumah tangga jemaat-Mu supaya rumah tangga yang selalu berbahagia, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kuatkan orang tua untuk mendidik anak-anak yang telah Engkau titipkan. Supaya lewat firman-Mu, orang tua mengajari anak-anak. Sehingga anak-anak-Mu itu mengenal Engkau lewat didikan orang tua mereka, lewat firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, seluruh kaum ibu, kaum bapak menjadi berkat bagi anak-anak mereka dan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu mendahului setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Ajari kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin.